Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi biologi kelas 10, yaitu tentang ekosistem bagian pertama, yang akan membahas tentang komponen dan interaksi antar komponen ekosistem. Seperti biasa, kita harus mengetahui dulu apa itu ekosistem. Ekosistem itu merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Kemudian komponen ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik, jadi komponen hidup dan komponen tak hidup. Komponen biotik bisa kita bedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Nah, ini biasanya tumbuhan ya, produsen itu karena dia mampu membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen itu adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain, yaitu produsen. Kemudian dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Kemudian detritivor, itu adalah organisme pemakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Nah, sekarang berdasarkan cara memperoleh makanannya, komponen abiotik itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah autotrop, yang biasa disebut produsen. Auto itu sendiri, kemudian tropikos itu makanan. Jadi autotrop itu adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah heterotrop, atau biasa disebut konsumen. Karena heterotrop itu heteros berbeda, tropikos makanan. Jadi heterotrop itu adalah organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lain. Selain komponen biotik, juga ada komponen abiotik ya, yang terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, kelembaban, iklim ya, yang biasa berkolaborasi dengan komponen biotik. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah interaksi antar komponen di dalam suatu ekosistem? Interaksi antara komponen biotik dengan biotik itu kita bedakan menjadi tiga. Ada interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Kemudian ada juga interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada yang netral interaksinya. Maksud dari netral ini adalah hubungannya tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya capung dan sapi, ayam dan kucing. Kemudian, interaksi yang kedua adalah predasi. Predasi ini hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat, ya. Karena tanpa mangsa, predator tidak bisa hidup, ya. Predator juga bisa berfungsi sebagai pengontrol ketersediaan atau populasi mangsa. Contohnya singa dengan mangsanya, atau banyak ya harimau dengan mangsanya, dan yang lainnya. Kemudian parasitisme itu adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies
Bila salah satu organismenya hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inang, sehingga akan merugikan inang. Nah, contohnya siapa atau contohnya makhluk hidup apa? Nah, Plasmodium dengan manusia, Tayania saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang atau nyamuk Anopheles dengan manusia ya. Jadi sangat merugikan manusia untuk nyamuk Anopheles ini. Hubungan yang keempat adalah komensalisme. Komensalisme ini hubungan antar organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Jadi salah satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek untung, pohon yang ditumpanginya tidak dirugikan. Kemudian yang terakhir adalah interaksi antar organisme itu mutualisme. Mutualisme itu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, bunga, dan lebah. Itu hubungannya saling menguntungkan. Oke, kita lanjut. Interaksi antar populasi. Antar populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama adalah alelopati atau biasa disebut anabiosa. Ini hubungan bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya, jamur penicillium itu dapat menghasilkan antibiotik yang tentu saja dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Kemudian, kompetisi. Kompetisi itu interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama tentunya ya. Jadi berkompetisi sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput. Sekarang kita masuk ke interaksi antar komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan komunitas sungai. Antar komunitas sungai dan sawah itu terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut ya. Jadi ada interaksi antar komunitas. Sekarang interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, inilah yang menyusun suatu ekosistem ya. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangan. Ya, jadi harus ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada komponen biotik. Nah, seperti ini binatang, ini burung ya, katak, kura-kura, kemudian tanaman ini ya, ikan, itu adalah komponen biotik. Sementara di sini ada air, ada tanah, kelembaban, cahaya, angin, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen abiotik. Jadi mereka harus bekerja sama agar tercapai suatu keseimbangan ya. Oke, kita sekarang lanjut ke macam-macam ekosistem ya. Di sini ada 5 ekosistem, salah satunya adalah ekosistem darat. Ekosistem darat ini sangat banyak ya macamnya. Yang pertama adalah bioma gurun.
Bioma gurun itu terdapat di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, kemudian Asia Barat. Biasanya ditandai dengan curah hujan rendah, penguapan air lebih cepat, kelembaban udara rendah, kemudian tanahnya tandus, ya. Tanahnya tandus, perbedaan suhu siang dan malam itu sangat ekstrim, ya. Kalau siang bisa mencapai 45 derajat Celcius dan malam bisa mencapai 0 derajat Celcius. Adapun fauna yang hidup di dalamnya salah satunya adalah unta. Kemudian bioma apa lagi? Ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput itu biasanya meliputi daerah tropis sampai iklim sedang. Meliputi daerah Hongaria, Rusia, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Biasanya curah hujannya rendah, ya. Curah hujannya rendah, tapi tidak serendah di bioma gurun. Ya. Kemudian turun hujannya juga tidak teratur sehingga mengganggu porositas dan drainase, ya. Jadi tanaman yang biasa eksis tumbuh adalah rumput. Walaupun ada tanaman jenis lain, ya, tapi dominasi yang utama adalah rumput. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah binatang yang atau fauna yang terdapat di bioma padang rumput itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah bioma hutan basah atau bioma hutan tropis. Ya, itu meliputi daerah Amerika Tengah, sebagian besar Asia Tenggara, jadi termasuk Indonesia, ya. Papua Nugini, Lembah Kongo. Nah, biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi, makhluk hidup berjumlah sangat amat banyak variasinya atau spesiesnya. Kemudian matahari itu bersinar sepanjang tahun, ya. Perubahan suhunya relatif kecil, jadi dari siang ke malam itu tidak terlalu ekstrim, ya, perubahan suhunya. Kemudian sekarang bioma hutan gugur, ya. Bioma hutan gugur itu meliputi daerah Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, Chili, ya. Biasanya ditandai dengan curah hujan yang merata, terdiri dari 4 musim. Ada musim semi, ya, musim salju, ada musim gugur, ya. Ini seperti contoh-contoh daerahnya itu adalah Eropa, ya, biasanya ada 4 musim. Kemudian makhluk hidup yang ada di dalamnya ada rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Kemudian yang kelima, bioma taiga atau disebut juga konifer. Ya, konifer itu di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, Kanada. Itu biasanya perbedaan suhu antara musim panas dan dingin, ya, sangat ekstrim, ya. Pertumbuhan tanaman hanya terjadi di musim panas, sekitar 3 sampai 6 bulan. Biasanya kalau floranya itu dikuasai atau didominasi oleh Pinus mercusi, ya. Adapun faunanya ada beruang hitam, ajak, serigala, dan burung-burung yang bermigrasi. Kemudian yang terakhir adalah bioma tundra atau kutub, ya. Bioma tundra atau kutub itu yang dimaksud dengan tundra itu biasanya dataran tanpa pohon, di mana vegetasinya didominasi oleh lumut dan lumut kerak. Ada rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga yang ukurannya sangat kecil, ya. Mendapat sedikit sekali energi radiasi matahari karena didominasi oleh musim dingin yang kurang lebih memakan waktu 9 bulan dengan kondisi yang gelap, ya. Kemudian musim panasnya kurang lebih 3 bulan. Pada saat musim panas, vegetasi tanaman baru tumbuh. Kita lihat gambarnya di sini, ya. Nah, di sini bioma gurun, ya, bioma savana, bioma hutan gugur, tundra, taiga, ya, kemudian hutan tropis. Oke. Sekarang masuk ke ekosistem air, ya. Ekosistem air tawar. Jadi nanti ekosistem air laut. Pada ekosistem air tawar, berdasarkan kebiasaan hidupnya, di sini dibagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok plankton. Plankton itu terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada kelompok nekton. Nekton itu adalah hewan yang aktif berenang dalam air seperti ikan.
Kemudian ada neuston. Neuston itu organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air seperti serangga air. Ada lagi perifiton, itu tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan atau benda lain seperti keong. Kemudian ada bentos. Bentos itu hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar atau pada endapan. Dapat melekat atau bergerak secara bebas, contohnya cacing atau remis. Sekarang contoh ekosistem air tawar itu ada sungai. Ya. Zonasi sungai itu ada bagian hulu, tengah, dan hilir. Kalau hulu itu adalah bagian awal dari sungai, biasanya terletak di pegunungan. Ciri khasnya adalah aliran airnya deras dan sungainya lumayan dalam. Kemudian pada bagian tengah, ini adalah bagian sungai bagian tengah, biasanya membentuk huruf U. Kondisi lokasinya tidak terlalu curam lagi seperti bagian hulu. Kemudian bagian hilir itu bagian yang terakhir yang akan mengantarkan sungai ke laut. Biasanya bentuk sungainya menyerupai huruf U yang sangat lebar. Kemudian danau. Di zonasi danau, ya. Zonasi danau itu terdiri dari limnetik. Limnetik itu zona yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Biasanya ditumbuhi oleh tanaman yang berakar ataupun yang tidak berakar. Faunanya ada serangga air, moluska, amfibi, ikan, dan penyu, ya. Kemudian bagian litoral itu tadi kebalik ya. Tadi litoral itu zona yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Kemudian limnetik, ini juga daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus cahaya, ya. Contohnya fitoplankton dan tumbuhan air yang terapung. Kemudian profundal, itu bagian perairan yang dalam dan tidak bisa ditembus cahaya matahari. Banyak dihuni oleh jenis-jenis bakteri, fungi, cacing darah. Kemudian ada daerah bentik. Bentik itu dasar danau tempat terdapatnya bentos dan organisme yang sudah mati. Nah, ini untuk habitat organisme ekosistem di air tawar, ya, ada nekton, neuston. Ini di bagian bentos ada remis, ya. Bagian perifiton. Kemudian di sini zona-zona, ya. Di sini adalah zona-zona di ekosistem air tawar. Ya. Litoral, limnetik, daerah bentik, ya. Ekosistem air laut, kita lihat zona ekosistem air laut itu ada zona intertidal, zona neritik, dan zona pelagik, ya. Zona intertidal itu adalah area pasang surut air di laut di sepanjang garis pantai. Kemudian kalau zona neritik itu di antara intertidal dan pelagik, ya. Kedalamannya kurang lebih 200 meter, biasa dihuni oleh terumbu karang. Kemudian zona pelagik itu kedalaman kurang lebih 4.000 meter. Nah, ini menguasai 75% dari kandungan air laut. Biasanya di sini nutrisi di dalamnya sangat rendah, ya. Sekarang menurut kedalamannya, ada litoral, itu daerah yang berbatasan dengan darat. Kemudian neritik, itu daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari, kurang lebih 300 meter. Batial, kedalamannya kurang lebih 200 sampai 2.500 meter. Kemudian abisal kedalamannya 1.500 sampai 10.000 meter. Kemudian menurut wilayahnya secara horizontal, ya, ada epipelagik. Epipelagik itu daerah antar permukaan dengan kedalaman 200 meter. Kemudian mesopelagik
itu di bawah epipelagik antara 200 sampai 1000 meter. Batiopelagik itu daerah lereng benua yang kedalamannya antara 200 sampai 2500 meter. Kemudian abisal pelagik itu kedalamannya 4000 meter, sudah tidak ada sinar matahari. Dan yang terakhir, hadal pelagik itu kedalamannya kurang lebih 6000 meter. Nah, kita bisa lihat zona ekosistem laut ya. Ada pelagik, ya, bentik, tuh, ya. Ada intertidal di antaranya, abisal, ya. Kemudian zona ekosistem air laut menurut kedalaman. Nah, ini litoral, neritik, batial, abisal, ya. Bisa dilihat. Kemudian ekosistem estuari itu adalah muara, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain sebagai berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Kemudian ekosistem pantai mencakup 3 unsur, yakni tanah di daratan, air di laut, dan juga udara. Pertemuan antara ekosistem daratan dan juga ekosistem akuatik. Flora dan fauna yang bisa bertahan di pantai itu adalah yang bisa beradaptasi dengan cara melekat ke substrat keras agar tidak terhempas gelombang. Contohnya apa? Anemon laut, remis, siput, ganggang, porifera, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk ke ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Itu adalah ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia dalam tujuannya untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup manusia. Contohnya ekosistem bendungan, ekosistem tanaman produksi, misalnya hutan jati ataupun hutan pinus, itu sengaja dibuat ya. Ekosistem sawah irigasi, ekosistem perkebunan, ekosistem tambak, dan ekosistem ladang. Aliran energi dalam ekosistem merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba di dalam tanah. Produsen itu makhluk hidup yang mampu melakukan berbagai kegiatan fotosintesis. Adapun konsumen itu makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik. Konsumen itu nanti kita bedakan menjadi konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier, ya. Kemudian ada juga dekomposer. Dekomposer itu makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Tadi sudah dibahas, cuman kita mau lihat lebih jelasnya, ya. Nah, sekarang ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa bedanya? Apakah perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lain yang tidak hanya satu jenis. Mari kita lihat di sini, nanti ada gambarnya. Nah, ini rumput atau tanaman dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang nanti akan diuraikan oleh jamur, ya. Oke, kemudian gitu, seperti itu. Nah, kita lihat di sini rumput ya atau tanaman ini dianggap sebagai produsen karena dia bisa memproduksi makanan sendiri, ya. Kemudian belalang, kalau nggak tikus ya, bisa jadi tikus ya. Kalau dalam hal ini tikus, ini sebagai konsumen ke-1. Kemudian kata, kalau di sini adalah ular, ini sebagai konsumen tingkat 2. Di sini ular atau di sini burung elang ini sebagai konsumen tingkat 3, ya. Oke. Jamur sebagai dekomposer.
Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora juga tidak selalu memakan satu jenis produsen. Nah, di sini jaring-jaring makanan. Tuh, ya. Jadi, tumbuhan itu tidak selalu dimakan oleh di sini ulat, tapi juga oleh belalang, ya. Rumput juga bisa oleh ulat, bisa oleh belalang, bisa oleh tikus, seperti yang sudah tadi kita contohkan, ya. Nanti tikus juga dimakan tidak hanya oleh ular, tapi langsung bisa oleh elang, seperti itu. Ya, jadi kalau jaring-jaring makanan itu rantainya ini sangat banyak, gitu, ya. Oke, sampai di sini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.